Skandal perselingkuhan dan pernyataan kontroversi soal ingin merampok uang negara membuat nama Wahyudin Moridu jatuh ke jurang sorotan publik. Video dirinya bersama seorang wanita yang belakangan diketahui sebagai selingkuhan viral di media sosial, memperlihatkan sikapnya yang sembrono sambil mengaku menggunakan uang negara untuk perjalanan dinas. Meski akhirnya mengaku sedang mabuk saat mengucapkan hal tersebut, klarifikasi itu tidak cukup menyelamatkan posisinya sebagai anggota DPRD. Di tengah badai itu, istrinya Mega Nusi justru tetap tampil mendampingi dan bahkan memohon maaf kepada masyarakat atas perilaku sang suami. Mega disebut sudah mengetahui ancaman penyebaran video sejak lama, bahkan menolak permintaan uang dari pihak yang mencoba memeras Wahyudin. Ia memilih pasrah dan tetap mendukung suaminya meski tahu konsekuensinya adalah pemecatan dari DPRD. Respon sabarnya menuai pujian netizen yang berbakti, yang menilai dirinya sebagai sosok kuat di tengah ujian besar rumah tangganya. Sementara itu, kasus ini semakin menegaskan bahwa integritas pejabat publik bisa runtuh seketika. Tidak hanya oleh skandal politik, tapi juga karena kehidupan pribadinya yang terbongkar ke ruang publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ngaku rampok uang negara biar makin miskin sambil pamer bahwa selingkuhannya pakai duit rakyat. Kelas banget anggota DPRD Gorontalo 1 ini. Namanya Wahyudin Moridu, politisi PDIP. Dalam rekaman dia itu bilang kita rampok aja uang negara biar negara makin miskin. Videonya viral karena diduga disebarin sama wanita berinisial D yang disebut sebagai selingkuhannya. Nah, ketua BK DPRD bilang rekaman itu diambil Juli 2025, bahkan ada juga video lain pas dia duduk di pesawat bareng perempuan itu. Setelah rame, Wahyudin muncul bareng istrinya buat minta maaf. Dan salah. Dari klarifikasi DPRD, ucapannya itu keluar diduga dalam kondisi mabuk. Tapi jujur aja ya, alasan mabuk kayak gini tuh bukan sekali dua kali dipakai kalau ada kejadian politis kepleset ngomong gak sih? PDIP juga udah resmi pecat dia dan siap ganti lewat mekanisme PAW. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau rekamannya nggak ke blow up, kira-kira masih berani ngaku nggak pakai duit rakyat buat gaya-gayaan? Menurut lo, permintaan maaf plus alasan mabuk cukupkah atau perlu ada pertanggungjawaban yang lebih? Komen di bawah, gue pengen denger pendapat lo. Pantesan aja si Wahyudin, anggota DPRD Provinsi Gorontalo ini yang lagi viral, pengen ngerampok uang negara, pengen memiskinkan Indonesia karena hartanya ini minus 2 juta dan dia punya utang sebesar 200 juta rupiah. Jadi lagi viral banget kan kemarin tuh kalau ada anggota DPRD yang bikin video hahaha ketawa ketiwi sambil ngata-ngatain Indonesia, sambil bilang kalau dia mau ngerampok Indonesia, mau memiskinkan negara Indonesia barengan sama seorang perempuan yang diduga itu ani-aninya dia, guys. Jadi video dia hahaha di mobil itu dilakukan sama orang yang bukan pasangan sahnya ya. Dan video ini diupload sama wanita tersebut karena wanita itu tuh minta dinikahin sama si Wahyudin. Mungkin karena permintaannya ini ditolak sama si Wahyudin, perempuan ini nekat ngupload video tersebut dan akhirnya jadi viral dan juga rame ya. Akhirnya si Wahyudin ini minta maaf bareng istrinya. Istrinya mulia juga ya, mau nemenin suaminya gitu loh. Nah, setelah minta maaf itu ternyata fakta-fakta yang lain yang lebih membagongkan lagi tentang dia tuh mencuat gitu guys ke publik. Nah, salah satunya ini ya, ini tuh bapaknya si Wahyudin. Jadi bapaknya Wahyudin ini ex bupati yang terlibat kasus penganiayaan dan narkoba. Mantap. Gak cuma itu, plot twistnya si Wahyudin sendiri pernah terlibat kasus narkoba. Waduh, tidak jauh ya, tidak jauh dari bapaknya ternyata sifatnya sama. Nah, lebih-lebih lagi ternyata si bapaknya ini nggak cuma kasus narkoba sama penganiayaan aja nih. Penganiayaannya ini sampai meninggal loh orangnya. Udah gitu setelah itu masih ada kasusnya lagi tahun 2024. Bapak ex bupati ini, bapaknya si Wahyudin, terlibat sampai ke belibet. Terlibat kasus korupsi. Gila. Luar biasa banget. Terus si Wahyudin ini histori pendidikannya itu sebelumnya dia itu tidak sekolah SMA pada umumnya ya, tapi dia tuh ngambil paket C baru dia nerusin ke jenjang berikutnya itu kuliah. Aku sih nggak masalah ya dia mau ngambil paket C atau gimana, tapi masa sih seorang anak bupati harus ngambil paket C kalau nggak ada sesuatu, ya kan? Yang anehnya itu kok bisa-bisanya orang yang pernah terlibat kasus narkoba dan rekam jejaknya buruk bisa-bisanya jadi anggota DPR.
Untungnya sekarang si Wahyudin udah dipecat ya. Semoga ini jadi pembelajaran nih buat anggota-anggota DPR di luar sana. Jangan banyak gaya, jangan banyak omong, kerja yang bener. Apalagi kalau punya background jelek tuh, kalau bisa jangan ngumbar-ngumbar aneh-aneh deh. Nanti aibnya dibongkar sama netizen. Tahu diri lah. Ben, tak ajari. Sini, tak ajarin. Kamu itu kalau mau menarik simpati ya, belas kasih dari netizen, dari warganet, dramanya itu jangan kebangetan. Kalau mau bikin skenario drama itu jangan kayak skenario drama Indosiar. Habis dipecat dari DPRD langsung jadi supir truk dan miskin. Jangan gitu, terlalu ketimpangan. Netizen nggak percaya. Emangnya kamu sebagai anggota DPRD itu nggak pernah punya kolega orang-orang penting, yang ketika kamu didupak dari DPRD langsung terjun bebas jadi supir truk. Jangan gitu skenarionya. Gak pinter sih kamu bikin skenario. Mendingan diem dulu kamu tuh. Gak usah bikin drama-drama Indosiar. Diem aja, dipecat ya udah diem aja. Nikmatin itu sisa-sisa hasil warisan negara yang udah kamu kumpulkan itu. Diem aja nikmati ya. Kayak Pak Sahroni itu diem aja, nggak ada yang tahu keberadaan dia sekarang di mana. Sedang menikmati hartanya di mana itu nggak tahu. Ikuti aja dia. Kok malah kamu itu live? Malah kayak si Arya sama Pinkan Mambo kamu kalau live. Gak ada wibawa-wibawanya sebagai mantan DPRD gitu. Kita juga jadi mikir, selama ini toh kualitas dari anggota dewan wakil dari kita itu untuk menyuarakan aspirasi kita. Oh, seperti ini kualitasnya. Kamu mau bikin sinetron seperti Hidayah? Seorang mantan DPRD koruptor, ya kan, dipecat, lalu jatuh miskin dan sakit-sakitan, akhirnya meninggal, mayatnya ditolak oleh bumi gitu. Ya kalau memang mau bikin sinetron seperti itu ya akan kita nikmati aja alurnya, tapi endingnya kamu sakit-sakitan, mati dan ditolak oleh bumi, kita seneng gitu. Kalau kamu berharap dari drama yang kamu bikin itu kita simpati sama kamu, enggak. Mental koruptor, nggak ada yang dikorupsi itu nggak mungkin. Meski dari awal-awal kamu menjabat itu udah mulai nyicil gitu loh. Udah KPK periksa. Udah pada tahu kan berita ini, dimana ada oknum anggota DPRD Gorontalo nih yang viral banget gara-gara video dia lagi tinggi di dalam mobil sama musang nih, sambil bilang mau ngerampok uang negara kesebar dan berujung klarifikasi sambil megangin tangan istri. Buset, kata gue kenceng banget tuh genggaman. Mau kemana bang? Nyebrang. Tapi dari sini gue paham nih kenapa nih orang selingkuh. Ternyata setelah gue perhatikan, istrinya nih kagak paham kegemaran dan kesenangan suaminya. Orang di sini udah jelas banget kok, suaminya senang tinggi-tinggi, ya kan? Harusnya istrinya langsung ngasih racun aja, supaya suaminya pergi ke tempat yang paling tinggi, akhirat, ya. Di sini juga udah jelas banget nih, suaminya senang banget pelihara binatang nih, pelihara musang nih. Kerajinan dia ngajak nih musang keliling-keliling cari angin. Kalau gue jadi istrinya, mau gue anterin nih orang nih pergi berenang sama piranha, ya. Nah dari sini kita bisa belajar nih pentingnya kita menempatkan diri di mana dan di depan siapa. Coba nih orang dari dulu lurus-lurus aja, dia menempatkan diri di rumah, di tempat kerja, tempat ibadah, ya, di depan istri sah, depan keluarga yang tulus, yang sayang sama dia, di depan teman-teman yang baik. Dia jadi kelihatan pinter, kelihatan keren bos. Wih gila nih orang nih, keren nih sekarang jadi anggota dewan nih, hebat nih. Gitu lah dia memilih menempatkan diri di sini di depan orang model begini, depan musang. Jatuhnya kelihatan kayak orang tolol ya.
Lu bayangin aja isi pikiran nih Musang nih selama mereka jalan. Nolol-nololin nih orang. Nih orang tolol nih, udah ngerasa hebat dia jadi anggota dewan. Padahal dia mah tolol. Buktinya mau aja gue porotin. Buktinya mau aja jadiin gue selingkuhan, ya kan? Padahal udah ada istri di rumah. Nah, gimana tuh rasanya? Ditolol-tololin sama orang tolol. Ya, tolol. Biarpun ya, simpanan lu nih modelan kayak Musang kayak modelan cantik, seksi, bahenol kayak tetep aja namanya simpenan mah simpenan. Kagak ngurusin karir lu, kehidupan lu mau bagaimana. Mereka mah mikirin nasib mereka sendiri ya. Namanya juga mereka kagak punya kemampuan buat cari duit sendiri. Jadi ya kan mereka maunya morotin duit lu sama duit laki-laki hidung belang kayak lu gitu loh. Jadi sekarang ya lu mamam aja tuh kelakuan Musang lu, kelakuan simpanan lu, peliharaan lu. Yeah. Tapi guys, ternyata di balik kasus ini ya, nih orang punya fakta-fakta menarik nih. Yuk, mari kita semak. Ternyata ayahnya adalah tersangka dugaan tidak pidana korupsi nih. Jadi kalau nih orang ikutan tren ayah ini arahnya kemana, kagak bakal relate karena ayahnya bakal langsung jawab ke penjara, ke KPK gitu. Terus dia orang ini lulusan SMA paket C, kagak ada masalah sebenarnya. Pan kita kagak tahu ya ekonomi orang zaman dulu tuh gimana gitu ya. Mau paket C kalau bisa hebat nggak masalah. Ternyata yang hebat paket McD bos. Coba aja lu lihat noh di McD noh ada paket hebat nasi uduk, paket hebat Max spaghetti, paket hebat bubur. Kalah lu sama paket McD bos. Terus dia juga mantan napi kasus narkoba. Sebenarnya kagak ada masalah juga selagi orang mau berubah ya. Ya udah lah gitu loh. Apalah masa lalu orang, yang penting hari ini dan ke depan. Sayangnya bukannya sembuh ya, malah makin menjadi-jadi. Mungkin kalau dulu dia pakai narkoba sendiri, sekarang sama Musang. Aduh, berat. Terus nih, ternyata dia punya utang 200 juta. Ternyata selain punya simpanan Musang, dia punya utang juga. Terus dia ternyata pernah menjadi wakil rakyat 2 periode. Sekarang ngurusin periode kehamilan tuh simpanan Musang, roman-romannya nih. Aduh, karena katanya nih tuh Musang tuh peliharaan tadi lagi hamil dan menuntut pertanggungjawaban gitu. Jadi setelah jadi wakil rakyat 2 periode, sekarang ngurusin periode kehamilan simpanan. Ya udah gitu aja dah. Selebihnya biar netizen yang ambil alih.